She fills my heart with love. The moment I saw her, oh my babe, I need her oh so bad. Oh my love, oh how I love her so. Kakak. Ada apa ini, Kak? Kakak ini kayak anak mahasiswa banget nih. Kakak kira-kira BTW semester berapa, Kak? Baru semester 1, Kak. Oh, masih maba ya, Kak? Betul. Kepo banget nih, penasaran anak maba tuh apa sih isi tasnya? Boleh nggak, Kak, spill isi tasnya? Boleh banget, boleh banget. Boleh, Ini aku Kak. spillkan ya, Kak. Oke, thank you ya, Kak. Pertama itu ada lotion. Ini Oke, selalu nice. aku bawa karena tangan aku kering banget. Hmm, Jadi aku selalu bawa. penting banget ya, Kak. Terus kedua tuh ada parfum. Jadi bawa parfum biar kalau siang-siang tuh nggak apa-apa. Benar, biar selalu wangi ya, Kak. HP of course selalu Yes. bawa. Terus ada Apalagi nih, dompet. Kak? Oh, penting Ibarat banget kalau ya. mau jajan tinggal ambil aja sih gitu. Benar-benar. Sama ini terakhir ini sih. Itu apaan, Kak? Kak? Kak. Kayaknya mau diulang ratusan kali pun ini akan tetap terjadi. Teman-teman tahu nggak sih kalau suara masyarakat kadang bisa berubah menjadi kebijakan pemerintah, tapi kadang juga bisa enggak. Tapi ilmu politik punya caranya untuk menjelaskan proses ini. Salah satunya melalui teori sistem politik oleh Gabriel Allman. Dalam teori ini, politik bekerja seperti sebuah sistem yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output, yang terdiri dari 6 struktur dan 3 fungsi yang saling berkaitan. Pertama, ada input. Nah, teman-teman, tahu nggak sih input itu apa? Input itu adalah segala tuntutan dan dukungan dari masyarakat ke pemerintah. Tuntutan ini disampaikan melalui 2 tahapan yang melibatkan 2 struktur. Kira-kira apa ya tahapannya? Aha! Jadi tahapan yang pertama adalah artikulasi kepentingan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu artikulasi kepentingan? Jadi artikulasi kepentingan adalah ketika tuntutan masyarakat atau aspirasi masyarakat sampai kepada kelompok kepentingan. Lalu tahapan yang kedua adalah agregasi kepentingan. Ketika tuntutan dari masyarakat itu atau aspirasi dari masyarakat itu telah sampai kepada partai politik dan dirumuskan menjadi sebuah program politik. Nah, setelah aspirasi masuk ke sistem politik, tahap berikutnya adalah proses. Dalam tahap ini, lembaga-lembaga politik akan bekerja untuk memproses setiap tuntutan masyarakat. Nah, dalam hal ini, beberapa fungsi penting itu dilibatkan loh, seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Dalam hal ini juga, badan eksekutif dan legislatif itu dilibatkan dalam pembuatan kebijakan loh guys. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Nah,
Hasil dari proses itu kemudian kita kenal dengan nama output atau keputusan atau kebijakan pemerintah. Nah, teman-teman, kebijakan ini kemudian dijalankan oleh lembaga birokrasi, lalu diawasi oleh badan peradilan. Nah, teman-teman, reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini akan menjadi input baru bagi sistem politik. Dan inilah yang menjadi sistem politik itu terus berjalan. Nah, teman-teman, melalui bagan sistem politik dari Gabriel Almond, kita jadi lebih tahu bahwasannya politik itu bukan tentang pemerintah saja, akan tetapi hubungan timbal balik antara masyarakat dan negara. Setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat masuk ke dalam sistem politik, lalu diproses oleh lembaga negara dan menghasilkan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan bersama. adalah dasar kemunculan demonstrasi mahasiswa. Pada periode 1965 hingga 1966 terjadi gelombang tuntutan dari elemen mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Lama yang pada saat itu cenderung pro-PKI. Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi, terutama bahan bakar minyak atau BBM. Peristiwa ini memuncak pada tanggal 12 Januari 1966. Kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia memelopori Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR GR untuk menuntut Tritura. Isi Tritura adalah 1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Perombakan Kabinet Dwi Kota. Dan yang ketiga, turunkan harga pangan. Nah, isi dari Tritura tersebut merupakan bagian dari input. Lalu gerakan dari mahasiswa tadi merupakan bagian dari interest articulation. Tuntutan itu kemudian disatukan dalam proses politik oleh elit negara, terutama oleh militer yang pro dan dipimpin oleh Soeharto. Militer dan lembaga politik mulai mengarahkan sistem politik menuju kebijakan anti komunisme yang semua itu merupakan interest aggregation. Indonesia pada 10 Januari 1966. Itulah Tritura, 3 tuntutan rakyat. Awal 1966, Indonesia semakin memburuk pasca G30 SPKI. Nah, teman-teman, dalam prosesnya, setiap tuntutan rakyat akhirnya dipenuhi. Untuk tuntutan pertama, diproses oleh Badan Legislatif Negara, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara yang tertuang dalam ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 yang secara resmi melarang PKI dan penyebaran ideologi komunisme di Indonesia dan kemudian ditetapkan pada 5 Juli 1966.
Untuk ketetapan kedua, yakni Kabinet Dwi Korah mengalami perombakan sebanyak 3 kali. Namun kemudian dikarenakan gagalnya proses ini, kemudian diganti dengan Presiden Soekarno menjadi badan eksekutif yang mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar untuk mengamankan situasi dan menjadi jawaban atas tuntutan kedua dan ketiga. Nah, teman-teman, setelah masuk ke dalam prosesnya, kemudian terjadilah output kebijakan. Output dari proses pembuatan kebijakan tersebut antara lain kemudian adalah pelarangan PKI di Indonesia serta kebijakan anti komunisme sebagai bagian dari kebijakan negara yang dilegitimasi dalam ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 sebagai output tuntutan nomor 1, masuknya ke dalam rule application, serta perubahan otoritas politik dalam negeri dan luar negeri. Selain itu terjadi juga pergeseran kekuasaan ketika secara resmi Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar untuk mengamankan situasi dan memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat yang saat itu dipercayakan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu. Ya teman-teman, jadi ingat sekali lagi, tindakannya itu yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban sebagai output tuntutan nomor 2 dan nomor 3. Jadi itu merupakan serangkaian dari proses setelah inputnya tadi yang mengeluarkan 3 tritura, kemudian masuk ke dalam prosesnya, dan kemudian dari proses itu keluarlah output kebijakan untuk tuntutan nomor 2 dan nomor 3. Nah, teman-teman, feedbacknya kemudian yang kembali pada lingkungan domestik adalah yang pertama, legitimasi politik terhadap rezim baru, di mana setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan Partai Komunis Indonesia melalui TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966, sebagian besar kelompok masyarakat terutama mahasiswa, organisasi keagamaan, dan militer memberikan dukungan politik terhadap kebijakan tersebut. Dukungan ini menjadi feedback positif yang memperkuat legitimasi kepemimpinan baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Sistem politik kemudian semakin mengarah pada pembentukan rezim Orde Baru, yang ini menjadikan anti komunisme sebagai salah satu dasar legitimasi politiknya. Nah teman-teman, dengan kata lain, output kebijakan negara menghasilkan dukungan sosial yang kembali memperkuat stabilitas sistem politik domestik. Nah selanjutnya teman-teman, yang kedua, perubahan orientasi ideologi politik di masyarakat. Pelarangan PKI dan kebijakan anti komunisme juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap ideologi politik. Nah, dalam jangka panjang akan muncul stigma terhadap komunisme, pembatasan diskusi, ideologi kiri, serta penguatan ideologi negara berbasis Pancasila. Reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini membentuk budaya politik baru, yaitu budaya politik yang menolak komunisme dan cenderung mendukung stabilitas politik yang dikontrol oleh negara. Nah teman-teman, perubahan budaya politik ini merupakan feedback struktural karena memengaruhi cara masyarakat berpartisipasi dalam politik selama masa Orde Baru. Nah yang terakhir teman-teman, yaitu mobilisasi politik oleh negara. Feedback domestik juga terlihat dari bagaimana pemerintah memanfaatkan kebijakan anti komunis untuk membangun dukungan politik. Negara mulai melakukan seperti kampanye anti komunisme melalui pendidikan dan media berita resmi negara mengenai peristiwa gerakan 30 September serta memberikan penguatan peran militer dalam kehidupan politik. Selanjutnya, reaksi masyarakat terhadap berita tersebut menciptakan dukungan sosial yang relatif stabil terhadap rezim, yang kemudian menjadi input
yang kemudian menjadi input baru bagi sistem politik untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Dampak yang terjadi kemudian turut mempengaruhi lingkungan internasional, jadi bukan hanya di lingkungan domestik perpolitikan Indonesia, terkhususnya kepada negara-negara Asia Timur yang pada masa itu Tiongkok menjadi salah satu basis ideologi komunisme. Sebelum peristiwa Tripura ini terjadi, hubungan antara Indonesia dan Cina itu relatif dekat pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Kedekatan ini kemudian dipengaruhi oleh sikap anti-imperialisme beserta hubungan ideologis antara Partai Komunis Indonesia dan pemerintahan Cina yang pada saat itu dipimpin oleh Mao Zedong. Namun, setelah munculnya kebijakan pelarangan PKI melalui TAP MPRS nomor 25 miring MPRS tahun 1966, pemerintah Indonesia kemudian mulai memandang komunisme sebagai ancaman terhadap negara. Hal ini secara langsung kemudian mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan Cina. Akibatnya, pemerintah Indonesia kemudian mulai menuduh Cina sebagai negara yang mendukung PKI dan kemudian mendukung pemberontakan di Indonesia. Serta juga terjadi ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Cina. Hubungan diplomatik tersebut akhirnya dibekukan pada tahun 1967. Hubungan resmi antara Indonesia dan negara Tiongkok baru dipulihkan kembali pada tahun 1990 setelah perubahan situasi politik internasional. Selain itu, dampak terhadap posisi Indonesia di Asia Timur seperti kebijakan anti-komunis Indonesia juga turut mempengaruhi posisi negara ini di dalam dinamika politik Asia Timur yang pada saat itu masih berada dalam konteks perang dingin. Nah, beberapa dampaknya yang kemudian terasa adalah Indonesia menjadi negara yang jelas berada di luar blok komunis, di mana hubungan-hubungan negara Indonesia dengan negara komunis itu kemudian menjadi lebih terbatas, khususnya negara komunis di Asia Timur. Indonesia juga mulai memperkuat hubungannya dengan negara-negara yang non-komunis seperti Jepang dan Korea Selatan. Dengan demikian, kebijakan domestik yang lahir dari peristiwa Tripura menghasilkan perubahan signifikan dalam posisi geopolitik Indonesia di kawasan Indonesia Timur. Mau dilarang sekalipun, kayaknya ini akan tetap terjadi. Mati Mel. Titik. Gak usah diliatin, aku malu. Enggak, gerakan
congratulations.